Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga begitu kan ya. Ada salah satu pengamat nilai tak semestinya ya depo BBM dekat dengan permukiman warga. Ada benarnya juga begitu kan analisis-analisis seperti ini begitu, dan bahkan para buzzer dan cebong menyalahkan Anies Baswedan karena akibat kontrak politik. Dan bahkan ya Ahok sudah memperingatkan itu, katanya seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ya saya apresiasi sekali pengamat-pengamat seperti ini begitu kan ya, menilai tak semestinya depo BBM dekat dengan permukiman warga. Dan bahkan ini kalau nggak salah ya kebakaran sampai 2 kali kalau nggak salah ya. Dan tentu apakah Anies Baswedan disalahkan? Menurut saya tentu tidak begitu kan. Janji politik Anies Baswedan sudah dituangkan di situ ya, kontrak politik sudah dituangkan di situ begitu kan ya. Seharusnya Pertamina dong yang melihat bagaimana caranya ya penanganan kebakaran itu begitu kan ya. Ya di luar sana banyak ramai sekali menyalahkan Anies Baswedan. Di mana begitu letak logikanya begitu kan ya. Wajar ini semuanya mengarah ke Pak Anies Baswedan, selalu disalahkan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan ya. Pengamat niat tak semestinya depo BBM dekat dengan pemukiman warga. Ada yang mengatakan bahwa ya justru depo itu udah duluan sejak tahun 70-an. Katanya begitu. Lantas bagaimana dengan pemukiman warga begitu kan di situ ya? Apakah dia tanahnya milik warga atau milik Pertamina? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Dan tentu ini menjadi spekulasi, datanya di mana begitu kan ya. Saya rasa Anies Baswedan ya tidak mungkin mempertahankan warga itu ya, kecuali memang ada sesuatu data yang memang harus dipertahankan di situ begitu ya. Walaupun daerah Ahok ya sempat mau digusur ya akibat mungkin ya dengan kejadian kebakaran itu ya tidak terulang kembali, akhirnya ya digantilah Anies Baswedan menjadi gubernur, akhirnya menjadi kontrak politik di situ begitu. Ini bahkan dia mengatakan nah betul, proyek strategis yang berpotensi membahayakan warga harusnya ditempatin di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan lebih jauh dari harus bukan di tengah-tengah kota besar. Betul. Makanya judul lokasi ini katanya sempat jadi target teroris, tapi untung aja duluan ditangkap ya. Jadi bukan tanah warga yang sah ya, berarti kebalik, tak semestinya pemukiman warga dekat dengan DPO BBM. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita bahwa apakah tanahnya milik warga ataukah tanah milik pemerintah atau Pertamina begitu kan ya. Wallahualam, tapi dalam catatan demokrasi kita ya mau tanahnya siapapun ya, yang namanya nyawa manusia kita harus dilindungi bersama begitu kan, bukan hanya dibiarkan begitu kan. Tetapi sebelum kebakaran katanya sudah ada bau bensin di situ begitu. Ada apa begitu kan ya? Apakah ini gara-gara petir atau ada orang-orang yang ingin melakukan pembahayaan atau apa begitu kan ya? Wallahualam, tanah itu milik Pertamina di serobot warga ya. Ini muncul spekulasi, ada pro dan ada kontra di sini begitu kan ya. Depo sudah ada sejak tahun 70-an ya, pemukiman masih belum ada. Yang memberi EMB pemukiman yang dipertanyakan. Dan bahkan ya Anies Baswedan sendiri yang memberikan EMB itu begitu kan. Tapi saya rasa EMB itu diberikan atas dasar bahwa tanah itu adalah tanah rakyat begitu kan ya. Ya wallahualam, tapi pada hakikatnya seperti itu begitu kan ya. Tidak mungkin dia membangun EMB begitu kan, membangun rumah tanpa didasari dengan surat-surat yang sah begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Ya semua para buzzer dan cebong ya di situ sudah menggoreng habis-habisan berita-berita Anies Baswedan seolah-olah Anies Baswedan hari ini salah begitu kan ya. Ya wallahualam, tapi perlu diingat inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Ada pro dan ada kontra juga di sini begitu ya. Nah ini harusnya diganti, tak semestinya pemukiman warga tinggal di dekat proyek Pertamina. Kan itu dibilang Ahok tanahnya Pertamina. Nah inilah yang kemudian kalau dulu mengatakan bahwa itu adalah tanahnya Pertamina ya, kenapa ya selama ini Pertamina membiarkan ya rakyat membangun di situ begitu kan ya. Walaupun pada hakikatnya ya Anies Baswedan, Ahok ya yang kemudian sekarang digoreng habis-habisan begitu, dan ini menjadi trending topik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ya beritanya. Pengamat nilai tak semestinya depo ya BBM dekat dengan pemukiman warga ya.
Kalau ditelusuri dengan argumentasi ini betul juga begitu kan, Pertamina harus waspada begitu. Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret malam menyisakan catatan. Tak semestinya area pemukiman warga berdekatan dengan wilayah depo bahan bakar minyak BBM. Direktur Eksekutif Energi Watch Daimas Arangga yang mengatakan bahwa jarak ideal antara permukiman dengan depo mestinya adalah puluhan meter. Kurang dari itu warga bisa terpapar resiko radiasi saat terjadi kebakaran. Oleh karena itu dia menilai diperlukan adanya penertiban pemukiman warga di sekitar depo Perlu penertiban permukiman liar yang ada di sekitar depo, karena kalau tidak ketika terjadi sebuah risiko bencana kebakaran, maka seperti yang ada di video-video, begitu banyak dan begitu panik warga masyarakat yang memang tinggal di sekitar sana, kata Daimas. Dan bahkan dikutip dari Daimas menjelaskan bahwa depo memiliki radius paparan yang bervariasi mulai dari 13 sampai 20 meter yang tergantung besaran tangki. Sementaranya radius radiasi panas bisa mencapai 50 meter. Dia berujar banyaknya korban luka akibat kebakaran depo Pelumpang saat ini merupakan contoh dari paparan radiasi panas. Bahkan pemerintah pihak Pertamina, lanjut Daimas, perlu menginformasikan warga soal bahaya paparan radiasi panas tersebut. Bahkan bagaimana penanganannya begitu terkait dengan kebakaran? Apakah keselamatan di situ, terus kemudian ada safety-nya begitu apakah tidak berfungsi atau apa begitu kan? Ini perlu diingatkan kembali begitu kan Ini keselamatan masyarakat juga perlu begitu kan. Tidak hanya ada tangki Pertamina di situ, terus kemudian menjadi dampak kepada masyarakat begitu. Kalau memang ditegakkan tegakkan begitu kan masyarakat di situ begitu kan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform IESR Feby Tumiwa. Ia menilai kawasan depo Pelumpang seharusnya dibenahi agar tak terjadi insiden serupa di masa depan. Bahkan Feby mengatakan bahwa sarana produksi yang menyimpan BBM tak semestinya berada di lingkungan padat penduduk, pemukiman dan depo. Lanjut dia seyoginya memiliki jarak aman puluhan meter dan ratusan meter. Bahkan atas dasar di situ antara fasilitas dan pemukiman antara jarak aman beberapa puluhan hingga beberapa ratus meter Feby mengatakan depo Pelumpang sebetulnya sudah dibangun sejak awal tahun 1970-an kala tak banyak penduduk menghuni di lingkungan tersebut Lokasi itu baru dipadati penduduk seiring berkembangnya waktu. Bahkan oleh sebab itu menurut Feby perlu ada regulasi yang ketat untuk membenahi kawasan tersebut. Dia menilai warga harus direlokasi dengan memberikan ganti rugi yang memadai. Bahkan kebakaran kali ini disinyalir berasal dari kebakaran pipa minyak, bukan di depo penyimpanan. Jadi apabila benar demikian maka perlu ada pengamanan dan sepanjang jalur pipa, termasuk adanya buffer zone dari pemukiman warga, kata Feby. Bahkan buffer zone sendiri adalah area kosong antara fasilitas dengan permukiman guna mencegah terjadinya musibah yang bisa merambat ke kawasan penduduk. Bahkan soal buffer zone ini Pertamina sudah mengkhawatirkan hal itu sejak 2016 Direktur Pemasaran Pertamina kala itu Ahmad Bambang kala itu pihaknya membutuhkan buffer zone yang lebih memadai untuk depo agar operasional berjalan dengan kondusif tanpa harus khawatir akan risiko. Ahmad juga menyebutkan bahwa isu pembebasan lahan guna memperluas buffer zone telah terjadi sebelum 2016. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta untuk menemukan solusi, tapi tahu-tahunya nggak ada solusi begitu kan. Ini kan seharusnya Anies belum memimpin di sini begitu kan. Anies Baswedan memimpin 2017 begitu kan. Sedangkan ini masih sebelum 2016 begitu. Artinya Pak Ahok pada waktu itu begitu kan. Ini harus sadar sendiri para buzzer dan cebong begitu kan Ini dilaporkan sebelumnya lokasi fasilitas depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman warga hanya dipisah oleh tembok tinggi dan satu ruas jalan dengan panjang sekitar 2 meter Tangki-tangki besar milik Pertamina terlihat dengan jelas dari area pemukiman.
kondisi yang berdekatan itu membuat ya kebakaran dengan cepat merambat meluluh lantaran wilayah pemukiman, rumah-rumah tampuk hancur dan tersisa puing-puing. Sejumlah mobil di wilayah tersebut juga terlihat hangus. Hingga saat ini sebanyak 15 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut dan sebanyak 46 lainnya mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit rujukan ya. Sementara itu sebanyak 1085 warga berdampak juga harus mengungsi. Para pengungsi tersebar di 8 posko pengungsian yang ada di wilayah Jakarta tersebut. Nah, artinya kalau memang sebelum 2016 seharusnya ada penanganan dari Pak Ahok yang sebesar-besarnya begitu kan. Dalam artian kalau memang ini menjadi dampak kepada negara, kepada masyarakat, yang seharusnya masyarakat dipindah, dicarikan tempat atau tempatnya dibayar begitu kan ya, diganti rugi istilahnya begitu kan ya. Lalu kemudian karena waktu itu Anies Baswedan ya dengan curhatan yang sangat menyedihkan dari warga, akhirnya kontrak politik lah dengan Anies Baswedan di situ bahwa tidak akan digusur di situ begitu kan ya. Dengan adanya itu ya solusi itu sebenarnya di era Ahok ya. Kalau dia bertanggung jawab seharusnya dipindah warga-warga di situ, diganti rugi begitu kan ya. Karena mungkin inilah yang kemudian sekarang itu menyalahkan Anies Baswedan begitu kan ya. Wallahu alam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.